Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan qiyamah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tidak henti-hentinya saya bersyukur, berterima kasih juga kepada teman-teman yang telah memprakarsai acara ini, juga beristiqomah dengannya. Bagi saya ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik untuk bersama-sama dalam sebuah komunitas yang soleh, sebagaimana yang saya tuliskan di sana untuk mengingatkan bahwa saya harus lebih banyak berterima kasih, ya. Dan saya cantumkan di sana kalimat yang sangat indah dari Mas Heru. Terima kasih, Mas, bahwa kita di sini adalah untuk menyampaikan laporan hasil belajar. Subhanallah, ini adalah kalimat yang sangat menenangkan saya karena kalau menjadi tuntutan untuk memberikan ilmu itu saya tidak layak, ya. Saya seharusnya duduk untuk mendengarkan, tapi di sini kesempatan untuk berbagi, untuk bermuajahah ini adalah agar saling mendapatkan feedback, ya, imbal balik. Dan dengan adanya ini saya didorong untuk terus belajar, ya, walaupun kesempatannya mohon maaf, ya, tidak begitu banyak bisa bersama-sama dengan panjenengan semua. Teman-teman yang saya muliakan, di bagian juz 6 terus terang memang agak jarang saya ambil sebagai sebuah materi, ya. Dan alhamdulillah ini ada sebuah kalimat pendek dalam surat Al-Maidah ayat 1 itu, yang Allah di dalamnya itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Cukup pendek, saya penggal, ya, dari keseluruhan ayat pertamanya, karena ayat penggalan ini pun ini bisa menjadi sebuah renungan yang cukup mendalam. Kita ke slide 1, nggih, insyaallah. Nah, mohon maaf ini slide-nya juga modelnya begini, mungkin kurang jelas, mudah-mudahan bisa di zoom, ya. Baik, teman-teman, kenapa ayat ini menjadi perhatian saya? Karena ada dari beberapa pemateri yang saya coba gali, ini ada sebuah bagian materi yang kiranya cukup menarik buat saya, mudah-mudahan juga buat panjenengan semua. Pada bagian nanti insya Allah kami sampai ke sana. Yang pertama, urut-urutannya, dan mungkin teman-teman pastinya sudah tahu bahwa surat Al-Maidah ini adalah termasuk surat yang digolongkan kategorinya Madaniyah. Jadi sebagian pendapat mengatakan bahwa Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah, sebagian yang lain mengatakan bahwa surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan waktunya setelah hijrah, ya, walaupun turunnya di kota Makkah. Dan menurut Ustadz Dr. Ainur Ro'in, ini baru pertama kali saya mendengarkan bahwa batas hijrah itu sendiri, karena dalam sebuah perjalanan, ya, dari Mekah ke Madinah, itu turun di dalamnya surat yang pertama kali mewajibkan untuk sholat Jumat. Sehingga dari situ ketika Rasulullah sampai, ya, sebelum di kota Madinahnya, itu kemudian beliau membangun masjid untuk bisa mengamalkan perintah tersebut. Jadi ini hari Jumat, Masya Allah. Di peristiwa hijrah adalah peristiwa di mana juga harusnya mengingatkan kita kewajiban untuk menegakkan sholat Jumat.
salah satu ciri khas surat Madaniyah disebutkan oleh Ustaz Noman Ali Khan adalah, dan beberapa ustaz yang lain ada yang saya kaji, bahwa adanya awal kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini menandakan bahwa fase diturunkannya surat itu adalah sudah berada di fase Madinah. Karena yang dipanggil sebelumnya adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di Madinah, mana lebih banyak orang yang beriman, Allah menyebut dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam surat ini, menurut Ustadz Firanda, banyak berkaitan dengan fikih, ya. Nah, karena itu panggilan kepada mereka yang dituntut, ya, yang mukallaf, yang terkena taklif untuk melaksanakan syariat itu adalah orang-orang Muslim. Makanya panggilan seruan ini berlaku kepada orang-orang yang Muslim saja, tidak berlaku untuk orang yang non Muslim. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Panggilan untuk berpuasa ini diberlakukan pada orang-orang yang Muslim. Walaupun ada orang non Muslim juga mendapatkan syariat berpuasa, tetapi di sini yang bisa menunaikan syariat secara sempurna sebagaimana Allah menetapkannya itu hanyalah orang-orang yang mukmin, ya. Maka di dalam lanjutan panggilan tersebut Allah berfirman, aufu bil uqud, penuhilah janji-janji. Di tafsir Kemenak itu tertulis terjemahnya adalah penuhilah. Sedangkan menurut Ustaz Firanda, kalimat aufu itu berasal dari kata wafa yang artinya menyempurnakan, tidak hanya asal memenuhi, asal melaksanakan, tetapi hingga tidak ada celah, tidak ada noktah celah di dalamnya, sampai sempurna, sampai maksimal. Dan yang bisa melaksanakan seperti itu adalah orang yang mukmin, orang yang diharapkan untuk bisa memenuhi kesempurnaan itu adalah orang-orang mukmin. Karena itu panggilan awalnya ya ayyuhalladzina amanu menjadi relevan, ya. Dan ketika menunaikan, ya, secara sempurna, maka orang yang telah menunaikan itu dan memiliki sifat amanah. Di sini luar biasanya bahwa sudah menjadi tuntutan atau sudah menjadi ciri khas seorang mukmin adalah dia memiliki sifat amanah. Sebuah perumpamaan yang kalau boleh saya ajukan, ketika kita memanggil seseorang untuk mengerjakan tugas, misalnya di rumah kita ada orang tua memanggil memanggil anak-anaknya, misalnya di antara mereka ada yang bernama Nisa, di sini ada yang bernama Nisa, Mbak Nisa, iya Pak. Siap, apa dijadikan contoh? Nisa, tolong bersihkan ini dapurnya, gitu ya. Maka orang tua ketika memanggil Mbak Nisa tentu dengan satu, dia percaya bahwa Mbak Nisa bisa mengerjakan tugas ini. Dan orang tua yakin bahwa tugasnya akan selesai, ya. Jadi dengan kepercayaan dan dengan keyakinan itu, maka yang dipanggil Mbak Nisa, bukan yang lain. Seandainya ada adiknya yang lebih kecil, misalnya usia 5 tahun, 4 tahun, walaupun dia ada di sana, tidak dipanggil karena tidak yakin, ya, tidak percaya tugasnya akan selesai. Jadi panggilan ini adalah sebuah kehormatan akan kepercayaan kepada kita, kaum beriman, keyakinan bahwa kita ini memiliki kapasitas, yang memiliki kemampuan untuk menunaikan itu dengan kesempurnaan, tidak dengan asal-asalan. Ini adalah sebuah panggilan yang sangat menghormati kita. Kita tentu ketika di sekolah panggilan untuk siswa kelas 6, maka siswa kelas 6 yang mendengar itu tidak bisa kemudian melimpahkan, kok kelas 6 saja yang dipanggil, kelas 3 dong. Nah, tugasnya apa? Tugas ini tidak bisa dialihkan ke yang lain. Nah, kalau tugas ini bisa dialihkan ke yang lain, maka Allah akan
menggantikan kelas 6 dengan kelas 3. Ya. Kelas 6-nya dibuang. Sebagaimana kalau Ustaz, almarhum Ahmad Didat itu menyampaikan tentang surat Furqan itu bahwa saya lupa, bahwa Allah bisa saja menggantikan kita dengan kaum yang lain, dengan kaum yang ketika diperintahkan ya, dia akan menjalankan perintah itu. Jadi apabila kita berpaling, maka Allah akan menggantikan kita dengan kaum yang lain. Sebagaimana kalau kita punya pekerja, punya pembantu, punya karyawan, punya pembantu disuruh ngepel tidak mau, ya sudah diganti pembantunya dengan pembantunya lain. Lah kita sebagai pembantu pelayannya Allah, Abdullah, ya, hambanya Allah, kalau tidak mau mengerjakan perintahnya Allah, akan diganti dengan hambanya yang lain. Tidak lagi amanah, tidak bisa dipercaya, tidak yakin bisa mengerjakan tugas. Maka mari kita sambut perintah Allah ini, perintah panggilan kehormatan. Aufu bil uqud, dengan ada sedikit catatan di atasnya, mungkin karena belum relevan ya, skip saja dulu. Ini tentang pemuda yang sholat di Masjid Nabawi, kemudian dipanggil oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengajarinya sebuah ayat yang atau surat yang luar biasa dalam Al-Quran. Tapi saya skip aja dulu karena kurang begitu relevan. Mohon maaf, slide berikutnya, guys, slide terakhir tentang ukut, tentang perjanjian, ya, tentang ikatan. Aufu bil uqud, ya, penuhilah janji-janji atau sempurnakanlah janji-janji. Kita memiliki banyak macam janji-janji, ya. Ada yang janji dengan Allah, sebagaimana dulu ketika kita sebelum diturunkan Allah di bumi ini, Allah mengambil janji, ya, kesaksian dari kita, alastu birabbikum, apakah atau bukankah aku ini Tuhanmu, bala syahidna, kita menjawab ya benar bahwa kami telah bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini adalah sebuah perjanjian, ya, perjanjian yang mendudukkan siapa kita dan siapa Rob kita. Maka kita sebaiknya memenuhi janji itu, karena ini adalah kontrak, ya, ikatan, agar kita selama diberikan fasilitas hidup di dunia itu memenuhi tugas dan fungsi kita, yaitu sebagai hamba. Supaya Allah akan memberikan imbalannya kelak di yaumul hisab. Nah, kontrak ini sebaiknya kita penuhi dengan cara mengerjakan semua perintahnya, menjadi segala larangannya. Perjanjian ini atau kontrak ini adalah ikatan agar kita senantiasa berada di dalam kondisi yang diharapkan, yakni beriman dan bertakwa. Ada perintah, ada larangan, semuanya itu adalah ikatan agar kita berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan, juga tidak kurang. Yang kemudian Ustadz Noman Al-Khani itu memasukkan tema ifrat dan tafrid, ya. Yani ifrat adalah sebuah sikap, ya, berlebih-lebihan, ya, melebihi batas yang diperintahkan. Seperti contohnya makan berlebihan. Makan berlebihan atau tidur berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu akan merusak kembali kepada diri kita. Ya, walaupun awalnya kita membutuhkan, ya, bahkan ibadah yang berlebihan, ya, yang menyebabkan kita melalaikan ibadah yang lain, kewajiban yang lain, itu juga dilarang oleh Allah. Sikap hulu, ya, berlebih-lebihan itu dilarang. Di mana ibadah itu kemudian menyebabkan kita melalaikan ibadah yang lain. Itu adalah sebuah sikap yang perlu dicegah, seperti ekstremisme, gitu, ya. Ini definisi bukan dari kita, ya. Tapi definisi kita adalah, istilah kita adalah dulu berlebihan. Sedangkan di tingkat bawahnya adalah tafrid, yakni mengerjakan kurang dari yang diharapkan. Ini juga melanggar, ini juga tidak boleh dalam agama kita. Ya, ini kalau tadi contohnya makan berlebihan, ini malah lupa makan, tidak mau makan, ya. Ini karena tubuh kita memiliki hak, ya, diri kita memiliki hak, keluarga kita punya hak, ya.
Allah juga punya hak masing-masing, harus diberikan haknya ya sesuai dengan yang diminta, yang dibutuhkan. Nah, maka kedua batasan ini, ya, yang atas maupun yang bawah, itu adalah dalam rangka menjaga kita untuk berada di kondisi yang wasat, ya, tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, ya, berimbang, tidak terlalu banyak, juga tidak kurang. Ya. Nah, berbagai uqud, ya, dalam itu ada apa namanya, janji, ya, dengan Allah, ya, perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan Rasulullah, mana Rasulullah itu berjanji kepada kita bahwa kullu ummatin yadkhulul ilal jannah, ya, bahwa setiap umat pasti akan masuk surga. Ini adalah janji Rasulullah kepada kita. Tapi kemudian Rasulullah memberikan catatan, ya, perjanjiannya ada ilaman aba, tapi tidak berlaku bagi orang yang durhaka. Kemudian sahabat bertanya, apa kategorinya durhaka itu ya Rasulullah? Wama ya'ba ya Rasulullah, waman ato'ani yadkhulul jannah, ya. Setiap hambaku yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Nah, ini perjanjiannya. Jadi syarat dan ketentuannya adalah dia taat kepadaku. Waman asoni, dan barang siapa yang durhaka, ya, dia maksiat, ya, dialah orang yang tidak mau, maaf, ya, orang yang tidak mau masuk surga. Ini kategorinya adalah mereka yang bermaksiat atau berdurhaka Rasulullah. Ini adalah perjanjian, sehingga perjanjian yang kita jalankan adalah kita berusaha untuk berada di tengah-tengah, senantiasa dalam ketaatan pada Rasulullah. Dan perjanjian dengan sesama ini yang terbayang oleh saya sebelumnya adalah perjanjian dengan sesama ini ketika Allah berfirman aufu bil uqud, ya, penuhilah janji-janji. Yang terbayang oleh saya adalah perjanjian kerja, kemudian perjanjian misalnya dalam jual beli seperti itu. Tapi ternyata Ustaz Numan meluaskan pada perjanjian dengan Allah, dengan Rasulullah, bahkan juga perjanjian tidak tertulis, ya, seperti ayah dan anak, ya. Tidak ada saya berbuat janji menulis janji pada ayah saya atau menulis janji pada anak saya, tetapi dengan duduk sebagai ada pertanyaan tapi saya nanti, ya, insyaallah. Tidak secara tertulis atau bahkan tidak secara verbal memberikan janji kepada anak-anak saya, tetapi menjadi ayah sendiri itu sudah memiliki semacam kontrak, apa saja yang harus dikerjakan dan apa saja yang tidak boleh dikerjakan kepada anak saya dan orang tua saya, sebagaimana itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala aturannya. Ya, janji itu sudah diberikan Allah. Kita tinggal melaksanakan. Perjanjian yang tidak tertulis, yang ini uniknya. Luar biasanya Ustaz Numan itu, Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi beliau dan keluarganya, bahwa beliau itu bisa menarik sebuah ayat, ya, ke dalam sebuah contoh yang keseharian, ya, sehingga saya merasa benar-benar ini kejadian sama saya, ya. Saya pernah mengalaminya. Jadi ada perasaan begitu dekat ayat itu dengan saya karena saya mengalaminya sehari-hari. Tidak melulu sebuah kisah di zaman dulu yang untuk bisa menggambarkannya saya harus membayangkannya dulu kira-kira. Ini luar biasa. Jadi di kendaraan umum misalnya beliau mencontohkan ketika kita duduk kemudian kita tidak menaruh tas kita di kursi yang kosong kemudian berkata ini buat sepupu saya nanti kalau ya naik bis akan duduk di sini, sementara ada orang yang sekarang minta permisi kepada kita, permisi ini tempat duduknya boleh saya duduk, oh maaf ini buat saudara. Nah, ini perjanjiannya, kontrak tidak tertulis bahwa ini haknya siapa saja yang sedang membutuhkan di dalam kendaraan itu. Kita tidak melanggar itu, sehingga menjadi amanah, menjadi orang yang bisa menunaikan
janji-janji itu ya, ternyata berhubungan dengan adab kita dimanapun, meletakkan sesuatu pada tempat. Kalau memang ini haknya orang lain, maka kita tidak mengambilnya. Ini luar biasa ternyata. Ini bukan semata-mata perintah untuk bermuamalah secara apa itu namanya ya, kontrak. Ya. Tidak harus pakai kontrak untuk yang seperti itu. Itu sudah otomatis seorang muslim harus bisa melihat apa saja yang harus dia kerjakan dan apa saja yang tidak boleh dia kerjakan. Baik, mohon ini izin mengkaitkan dengan kisah, mudah-mudahan ini masih relevan. Karena ini mengingatkan saya pada kisah tersebut. Jadi kisah di mana di zaman Umar radhiyallahu anhu, jenengan saya yakin sudah paham, teman tadi ya ketika kami cantumkan di slide sebelumnya tentang pemuda yang sholat di Masjid Nabawi itu kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah manggil tapi pemuda itu tidak menjawab. Ketika pemuda itu datang, dia beralasannya Rasulullah sesungguhnya saya sedang sholat. Kemudian Rasulullah menegur dia, bukankah Allah berfirman bahwa penuhilah seruan Allah dan Rasulnya ketika dia menyeru kepadamu. Kemudian Rasulullah menawari, ini pola dakwanya Rasulullah ketika hendak menasihati, menyiapkan dulu hatinya yang dinasihati dengan kalimat, maukah kamu aku ajarkan sebuah surat yang luar biasa dari Al-Quran. Siapa yang tidak mau? Ya, tentu saja pemuda itu tidak menjawab, ya saya mau. Tapi kemudian Rasulullah bahasa Jawanya terselimur teralihkan oleh aktivitas yang lain sehingga pemuda itu menunggu. Kemudian dia berada tetap dalam masjid dan ketika ada kesempatan kemudian dia mengingatkan pada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau hendak mengajarkan padaku sesuatu? Kemudian Rasulullah menyampaikan, bacalah Al-Masani, ya. Ini surat Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah. Nah, yang menarik bagi saya adalah bahwa surat ini adalah surat yang diturunkan di periode sebelumnya. Sudah lama turun, artinya pemuda itu sudah sholat dan mengetahui surat tersebut. Ya. Tapi Rasulullah seolah-olah memberitahukan kepada pemuda yang belum tahu bahwa ini adalah surat yang luar biasa. Ya. Ini pemuda ini sholat di Masjid Nabawi. Ya, artinya periodenya sudah lama berganti. Tapi Rasulullah menyikapi seolah-olah ini hal yang baru. Ya. Catatan atau hikmah yang diambil oleh Ustaz Noman Alikan adalah bahwa ternyata untuk Fatihah khususnya ini tidak cukup kita merasa cukup ya, merasa puas dengan pemahaman mengenai surat Al-Fatihah sebagaimana pemahaman kita yang dulu kita miliki. Harus disegarkan lagi, harus disampaikan lagi, harus diperbarui sehingga kita benar-benar bisa menyelami kedalaman Al-Fatihah. Nah, sebagaimana yang kita sering simak dari berbagai nasihat para ustadz, bahwa nasihat-nasihat dalam Al-Quran, kisah-kisah itu diulang-ulang, tujuannya adalah untuk menghujamkan ke dalam hati kita. Sebagaimana paku itu menancap kuat tidak dengan sekali pukul, berulang-ulang dipukulkan kepada kayu. Ya. Maka kita berharap kisah yang diulang-ulang itu bisa menanamkan semakin dalam kepada kita sehingga saat kita membutuhkannya, saat kita sedih misalnya, kisah-kisah tentang orang-orang sabar itu bisa mudah muncul kembali ke permukaan sehingga kita bisa segera bangkit dari kesedihan. Maka kisah yang mohon izin saya ambilkan dari zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah kisah pada suatu hari ada dua orang yang sedang menyeret seorang pemuda ke hadapannya, minta keadilan. Mereka mengeluhkan bahwa pemuda yang diseret diikat itu adalah orang yang membunuh ayahnya. Dan ini adalah sebuah dosa yang besar. Membunuh seorang muslim. Jadi kalau tidak tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Maka ditegakkanlah pengadilan. Umar bin Khattab menanyakan sebagai seorang hakim harus cover both side, ya. Bagaimana kejadiannya? Maka si pemuda ini menyampaikan kalau dia tertidur pada suatu siang di mana
hewan peliharanya kalau unta itu, kemudian hilang. Dia bangun, untanya hilang. Ternyata sedang masuk ke kebun orang dan makan tanamannya orang itu. Lah, ketika dia halau, untanya tidak kunjung pergi, keburu si pemiliknya datang sambil melempari untanya. Terkenalah unta itu, kemudian mati. Bangkit kemarahan pemuda ini, dia balas si pemilik itu dengan melempari batu. Terkena kepalanya dan matilah juga. Inilah kejadiannya, sehingga memberikan satu pelajaran di awal bahwa ketika kita mendapatkan masalah, ternyata kita perlu berlatih untuk memunculkan sebuah sikap agar kita tidak terburu-buru mengambil kesimpulan secara emosional. Seperti kalau saya, ini mohon maaf, sedikit pengalaman di toko ya. Kalau di toko itu kadang-kadang ada pelanggan yang kalau ngambil barang jatuh ya, barang jatuh rodok-rodok gitu. Ya pernah suatu ketika saya marah karena saya mengira, maaf, apakah masih bisa didengarkan? Masih, Pak. Baik, saya lanjutkan, mohon izin. Ketika terdengar suara yang cukup keras, saya marah kepada karyawan, ya. Ini ada apa? Kok ya, ada apa, Rek? Gitu ya bahasa Jawanya. Ternyata yang menjatuhkan bukan karyawan, ternyata adalah pelanggan. Jadi malu saya ya. Tidak mungkin saya memarahi pelanggan. Dari situ saya coba tanamkan, apapun yang terjadi, kamu dengar suara keras, suara heboh, pertama kali jangan beranjak dari tempat dudukmu dulu, tapi senyum dulu, supaya mengajarkan pada kita untuk kita yang mengontrol situasi, kontrol emosi kita. Senyum dulu agar muncul husnudonnya. Dan ini ternyata kejadian pada supervisor yang lain satu hari lagi, kejadian yang sama, dan dia marah dulu. Ternyata laki-laki yang kena adalah pelanggannya ini. Dan menjadi semacam briefing kita, ya, penanaman senyum itu bisa membuat kita mengontrol diri kita sendiri. Maka pada kejadian orang yang membunuh tadi, ya, dia marah, akibat yang menyertainya adalah timbul korban, dan korban nyawa ini bukan yang main-main. Maka Umar menegakkan bahwa sanksinya adalah qisas. Nah, ketika di hukum qisas ini sebagaimana yang masyhur, dia ditentukan harinya untuk qisas, namun si pemuda ini yang membunuh orang tua tadi kemudian minta izin. Saya minta izin untuk ditunda karena saya memiliki sebuah amanah yang harus saya selesaikan. Ini adik saya memiliki warisan yang hanya saya tahu di mana tempat menyimpannya. Saya ingin mengembalikan. Saya memiliki kaum yang mereka menitipkan barang ke saya, atau saya punya hutang-hutang. Saya mohon izin untuk saya selesaikan. Ini luar biasa. Pelajaran lagi buat saya bahwa ketika seseorang akan mati, yang dipikirkan oleh pemuda ini adalah bagaimana dia menyelesaikan amanahnya, insya Allah, ya, bagaimana agar dia itu bisa menjemput ajalnya tanpa tanggungan kepada orang lain. Luar biasa sekali, sebuah akhlak yang sangat tinggi. Kalau saya mungkin sebagus-bagusnya istighfar, ya. Ini menyelesaikan urusannya dengan orang lain. Maka ini adalah sebuah permintaan yang layak untuk dikabulkan oleh Umar. Masalahnya, kalau saya lepaskan untuk pulang, siapa yang menjamin kamu tidak akan lari? Orang itu juga tolak-tolak, siapa? Saya asing di sini, ya. Maka tiba-tiba ada suara, ya, ada itu. Saya membayangkan itu terjadi dalam sebuah kerumunan. Ya. Seorang yang menyaut, saya yang akan menjaminnya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan kisah, karena saya hanya membaca dari satu sumber. Ternyata adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kemudian ditanya oleh Umar, wahai Salman, apakah kamu kenal orang ini? Kok tiba-tiba kamu berani untuk saya mengenalnya sebagaimana saya mengenal. Saya mengartikannya bukan dalam arti kenal baik, ya, tetapi kedudukan dia sama-sama Muslim, sebagaimana sama-sama saudara saya.
gitu saya. Maka baiklah kalau kamu menjaminnya, maka orang itu pulang. Hari pertama tidak ada kabar, hari kedua tidak ada kabar, hari ketiga pun tidak ada kabar, maka orang itu dianggap sudah tidak ada oleh Umar. Umar memanggil Salman. Salman, sebagaimana yang sudah kamu ikrarkan, maka kamu yang terpaksa harus duduk di tempat eksekusi ini. Berdirilah ya, berilah mereka. Kemudian di detik-detik terakhir itu ternyata orang yang seharusnya dieksekusi dia datang dengan baju rusuk, terengah-engah gitu, saya bayangkan dia. Dari mana saja ente? Mohon maaf, ini karena urusan saya sangat banyak dan saya memacu unta saya sangat kencang sampai dia saya tinggalkan dalam keadaan sekar dan saya lari ke sini. Baiklah, ya omong-omong kenapa kok tidak lari saja gitu ya bahasa saya. Kenapa kok nggak lari saja, kan sudah ada penjaminnya. Nah, ini jawaban yang membuat saya saat itu meneteskan air mata, dan saya yakin saya tidak sendirian. Makanya ketika bertemu dengan ayat Aufu bil Uqud, ini adalah sebuah pengamalan yang luar biasa. Dia menjawab agar tidak dikatakan bahwa tidak ada orang yang menepati janji di dalam Islam. Luar biasa. Ini hikmah yang saya ambil dari kalimat ini. Apa dia berusaha menjaga nama baik agama, agar orang lain tidak mengatakan Muslim itu tidak bisa menepati janji. Agar orang itu paham, ya, orang lain itu yakin bahwa kalau namanya Muslim pasti menepati janji. Dan bayarannya apa? Walaupun jiwa saya harus membayarnya. Ini luar biasa. Membuat saya merinding dengan kisah ini. Kemudian ditanyakan kepada Salman, wahai Salman, apa yang membuatmu menjamin orang ini sementara dia tidak engkau kenal? Gitu. Jawabannya kurang lebih sama, agar tidak dikatakan sudah tidak ada lagi orang yang mempercayai saudaranya dan mau menanggung ya beban saudaranya. Atau dengan kata lain, agar tidak dikatakan, agar tidak ada orang yang mengatakan Muslim itu gak kompak, agar Muslim itu mereka itu tidak saling percaya, mereka itu sudah sendiri-sendiri, mereka itu sudah egois, tidak mau ngereken urusan orang lain. Sebuah kalimat yang luar biasa pula, tidak kalah luar biasanya. Maka siapa yang tidak terharu, termasuk si dua orang yang menuntut kisah tadi. Mereka bikin bisik-bisik satu sama lain, sudah, wahai Umar, kami lepaskanlah saja tuntutan ini, kami maafkan pemuda itu, tidak jadi. Oh, kenapa? Agar tidak dikatakan demikian, agar tidak dikatakan tidak ada pemaafan dalam Islam, agar tidak dikatakan dalam umat Islam tidak memiliki sifat kasih sayang. Tiga-tiganya ya, dalam kacamata yang saya ambil adalah mereka berusaha menjaga nama baik agama ini dengan mengorbankan hal yang tidak kecil. Si pemuda itu mengorbankan nyawanya. Salman juga mengorbankan nyawanya. Ini yang dua pemuda, nyawa orang tuanya. Mereka maafkan, mereka lepaskan demi agar kalaupun ada orang lain yang melihat peristiwa ini, mereka akan meneladaninya, dan ketika ada orang non Muslim melihat hal ini, mereka akan tersentuh oleh hidayah. Sebuah rentetan hikmah ya dari Aufu bil Uqud, menyempurnakan janji sampai seperti itu. Ternyata berkahnya itu hingga menjadikan kita bisa mengambil ibrah yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini hasil belajar saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, khususnya juga bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf saya memang izin kepada moderator kemarin untuk lebih awal dari yang dijadwalkan karena jadwal mengantar anak.
Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nisa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak. Eh, saya saya juga merasa sangat-sangat apa ya, benar kata Bapak tadi kalau kisah ini tuh sangat menggugah hati, sangat ya. eh, saya selalu ingat juga Pak kalau identitas seorang Muslim itu, dari Ustadz Noman tuh bilang identitas seorang Muslim tuh ya adalah yang jujur gitu Pak. Ini saya dapat lagi dari Bapak bahwa dari amanah yang mana tadi penjelasannya sampai sekarang sangat apa, sangat menyentuh hati gitu Pak. Terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Eh, di ini di kolom chat saya masih ini Pak, maaf, di kolom chat ada Mbak Siti juga ingin memperjelas mungkin Pak. Assalamualaikum, tentang level orang beriman yang tadi dijelaskan, misalkan yang diberi tugas antara tingkatan anak kelas 5 dan 6, terus tingkatan keimanan, berarti levelnya bertingkat-tingkat ya Pak gitu. Kemudian Mbak Siti menyampaikan, saya berpikir bahwa tingkatan keimanan manusia itu seperti jenjang-jenjang level pendidikan, dan kayak dari KB, TK, SD, SMP, SMA, terus perguruan tinggi, profesor, dan seterusnya gitu. Eh, Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Terima kasih Pak. Insyaallah. Tidak terbayang betapa banyak tingkatannya, dan ini sempat membuat saya kecil hati ketika Rasulullah SAW itu membandingkan seandainya imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya seluruh penduduk atau separuh penduduk, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Insya Allah. Saya di mana? Saya di mana? Berapa penduduk di muka bumi ditimbang dengan imannya Abu Bakar? Iman Abu Bakar melebihi kita. Itu kalau dihitung Muslim saja misalnya, berapa juta ya? Allah alam, saya tidak tahu persis. Satu miliar ada atau 2 miliar. Berarti itu tingkatan yang sangat banyak sekali, sangat jauh. Itu membuat saya minder. Kemudian apa namanya? Saya kurang hafal hadis ya, jadi mohon maaf. Kalau engkau ingin melihat di mana Allah, maka lihatlah ke dalam mana Allah dalam prioritas hidup. Seberapa segera kita menunaikan perintah Allah. Apalagi saya harus malu. Nah, lebih banyak prioritas dalam mana kita tidak tidak cuma menomorduakan. Istilah menomorduakan ini sebenarnya apa, tidak menomorsatukan ya. Tidak menomorsatukan itu saja sudah masalah. Cuman kita tidak saking tidak pahamnya berapa tingkatan yang harus kita sebut sampai kita hanya bisa mengatakan Allah di nomor, sejatinya tidak nomor 2, bahkan nomor ratusan, nomor ribuan, nomor miliaran. Jadi sebagaimana tadi disebutkan bahwa imannya melebihi kita semua. Allah alam, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak atas sharing subuhnya yang sangat Masya Allah sekali gitu. Membuka mata, membuka pikiran, serta hati. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan refleksi, izin kepada Pak Heru mungkin Pak. Ya, Mbak Nisa. Terima kasih. Mas Hilik ya. Alhamdulillah keren. Hasil belajarnya keren banget, Mas. Alhamdulillah. Itu yang
Maaf nih suara saya terdengar ya? Iya, terdengar Pak. Oke. Ini sebenarnya tadi saya ada janjian sama Mbak Nisa tadi. Nanti kalau pas Mas Gilik sudah pamit karena nganter anak, nih kebetulan juga saya alhamdulillah nganter. Saya jatahnya jemput anak, jadi agak siangan nanti. Kalau yang nganter istri, sudah janjian sama istri. Jadi yang nganter istri, yang jemput nanti saya. Nanti kalau Mas Gilik sudah sudah dalam rush hour untuk nganter anak, nah nanti saya 6:30 gitu. Tapi ini sudah lebih awal ya, ya sudah. Tapi ini saya ingin mengomentari yang menarik tadi, ada satu menarik yang contoh dari Ustadz Nu'man terkait yang naruh tas itu ya, naruh tas terus biar ini buat ya, padahal sudah banyak, mungkin ada 3 orang atau 5 orang yang gelantungan gitu, yang tangannya udah pegang itu kan, pegangan supaya tidak jatuh dan sebagainya, mungkin kendaraannya goyang-goyang dan sebagainya. Itu sangat-sangat relevan, terutama di Indonesia misalnya ya, contoh ya, kalau buka puasa di luar. Nah ini kan besok nih weekend ya, biasanya itu ada keluarga-keluarga yang iftarnya di luar, ya kan, di food court atau di mana. Ya itu tuh asik itu. Saya suka mengamati itu. Jadi, mohon maaf, apakah ini kosong? Oh, ini wah, tasnya banyak tuh di situ. Ada 5 tas, ada tas kecil, ada mungkin dompet gitu ya. Semuanya dijejer di meja gitu. Oh, maaf, ini sudah full book. Oh, ya, cari yang lain. Nah, yang lebih asik itu memang yang kafe atau resto yang memang ada sistem antriannya ya. Jadi itu dari sisi Aufu bil Uqud itu lebih masuk itu. Artinya gini, ke sebuah resto itu kan, terus Ibu sekarang di antrian ke-10, bagaimana Ibu itu kan. Jadi kan sebelum terikat perjanjian ditawarkan dulu kan. Ini antriannya ke-10 nih, gimana mau diambil enggak gitu. Jadi mau masuk ke perjanjian apa tidak gitu. Nah, ini yang lebih asik yang kayak gitu, yang resto yang kayak gitu yang lebih asik. Jadi gimana nih, ambil enggak gitu kan. Nah, ya kalau yang food court yang model bebas itu istilahnya koboinan gitu ya, itu kan wah agak barbar gitu kan. Pokoknya yang jadi ketika datangnya mungkin lebih awal keluarga yang lain, tapi karena keluarga yang lain itu antri semuanya sedang pesan gitu. Sedangkan keluarga yang datang belakangan itu pakai taktik kan. Jadi kamu sudah ini dulu, kamu pesan apa pesan? Udah, aku aja yang pesan. Kamu cari tempat, tag dulu. Nah itu agak barbar itu. Nah itu bukan ya. Jadi ketika kita membahas lagi Sibukoh tadi ya, saya yang kemarin sempat kita bahas celupan bahwa Islam itu Milata Ibrahim itu celupan Sibukoh Allah itu harusnya terlihat dari sikap perilaku implementasi di kehidupan setiap Muslim. Nah kalau pas ngelihat iftar ya itulah Muslim itu seperti itu, jadi kelihatan. Jadi itu yang juga dulu Ustaz Nu'man agak kecewa juga waktu beliau ibadah haji itu pengen bawa cerita itu kan, pengen bawa pengalamannya itu, pengen diceritakan ini loh Islam itu. Agak kecewanya karena ada yang sistem ya di sana pakaiannya serba putih, tidak ada kelihatan pangkat jabatan dan sebagainya, kekayaan nggak ada, semuanya pakai pakaian yang akan dibawa ke liang lahat gitu kan. Tapi ternyata masih ada yang misalnya eksklusif gitu kan. Nah itu yang waduh gimana ini egalitariannya Islam, kesamaannya agak nggak kelihatan gitu. Jadi itu yang agak sempat Ustaz Nu'man agak kecewa dikit dengan. Tapi ya itu kembali lagi ke bahwa janji itu memang harus ditepati. Tadi Mas Gilik sudah menyatakan ada yang tidak harus berupa written agreement gitu. Tapi ya yang ada di Al-Qur'an. Karena kan ketika kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu gitu kan, harusnya kita bergetar di situ dan harusnya kita siap-siap mendengarkan. Ada apa ini? Lanjutannya itu kan yang harus kita patuhi. Ya ayyuhalladzina amanu terus bla-bla-blanya apa? Nah, itu kita harus siap-siap untuk mematuhi. Itu tuh sementara itu dulu, nanti mungkin biar masih ada untuk yang jatah 6:30. Mungkin dari teman-teman dulu nih, banyak juga teman-teman yang lain yang saya kira mau berdiskusi. Silakan Mbak Nisa. Siap, terima kasih banyak Pak Heru. Mohon maaf saya tadi belum bisa kontrol diri dengan baik gitu Pak. Di sini ada Pak Safi. Izin Pak,
mungkin ingin memberikan refleksi. Diperkenankan, Pak. Atau Ibu izin ada Dokter Andi. Izin dokter, apakah ingin memberikan refleksi atau diskusi juga, dokter? Oh, belum ya. Ada Pak Didit. Izin Pak Didit? Oh, ya. Nggak bisa juga. Izin ada Bu Hafni. Bu Hafni, izin Bu, mungkin ingin memberikan refleksi atau diskusi lebih lanjut, Bu. Oh, bisa juga. Izin Pak, di sini ada satu pertanyaan dari Mbak Lili. Maaf, Nisa, Nisa, mungkin mic-nya belum di unmute. Dokter Andi raise hand, jadi mungkin Nisa bantu buka mic-nya. Sudah, izin apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Terima kasih Mbak Siti. Tadi saya sempat mengundang Pak Safik. Izin Pak Safik mungkin ingin memberikan diskusi atau refleksi, Pak. Atau kepada Ibu Dokter Andi tadi yang rasanya. Izin dokter, dipersilakan. Dokter Andi, izin kepada host untuk unmute. Oke, ya itu tadi kayaknya banyak yang mau komen, cuma ditawarin tapi nggak bisa unmute kayaknya. Iya ya mungkin ya, Pak. Ya, jadi nggak bisa jawab. Terima kasih sudah raise hand. Makanya saya reset soalnya itu belum nggak bisa unmute sendiri. Mungkin Bu Hafni, Mas Syafiq juga. Mohon maaf. Sebelumnya ya saya lupa kalau sama co-host yang bisa. Ya ini Mas Gilik, makasih sekali refleksinya, berbagi share yang sudah dipelajarinya. Jadi apa namanya, yang luar biasa itu Ustadz bilang tentang ayat ini tuh harusnya semua Muslim itu ada menuliskan ayat ini gitu di laptopnya, di apanya, semuanya yang tentang wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad janji-janji kamu gitu. Perjanjian-perjanjian kamu. Itu yang pendek sekali, tapi pernah di bahasan di ayat lain saya juga lupa. Kalau misalnya satu ayat ini aja, tapi bahasnya bukan tentang ayat ini, cuman kalau nggak salah di surat Al-Baqarah tentang janji gitu. Malah kalau nggak salah janjinya juga bukan janji tentang kewajiban memenuhi janji bagi orang-orang Bani Israel, kalau nggak salah, saya nggak ingat. Tapi Ustadz bilang tuh kalau misalnya cukup satu ayat ini aja dipraktekkan sama semua orang gitu di seluruh dunia gitu, itu tuh kehidupan tuh akan berjalan dengan sangat harmonis gitu. Karena semua orang tuh benar-benar berusaha menjalankan, memenuhi semua kewajibannya dengan sebaik mungkin gitu. Seperti tadi yang itu yang tingkat-tingkat yang luar biasa ya, sahabat sampai mengobarkan nyawanya siap untuk memenuhi janjinya. Cuma kalau kata Ustaz tuh ayat tentang janji ini tuh berhubungan dengan hampir semua perjanjian written and non-written gitu. Jadi kalau semua orang, cukup aja ayat ini dijalankan oleh semua orang gitu ya, maka si kehidupan interaksi sosial di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di dalam hubungan ekonomi, politik dan sebagainya itu akan berjalan dengan harmonis gitu. Cukup ayat ini aja gitu kalau dijalankan tentang janji ini gitu. Kemudian seputar paparan yang tadi itu menarik juga tentang, saya jadi ingat Mas Gilik cerita tentang ayat-ayat Makkiyah Madaniyah tuh ada yang bilang diturunkan di Makkah, diturunkan Madinah, tapi kan tadi juga ada ayat yang diturunkan dalam perjalanan ke Makkah ke Madinah gitu. Jadi memang lebih setuju kalau misalnya tentang bahwa ayat-ayat ini tuh Makkiyah Madinah itu dari periodenya. Karena saya ingat Ustadz pernah bahas tentang ada surat, 2 ayat terakhir surat
Makiyah, surat Al-Baqarah itu tuh nggak bisa dibilangkan diturunkan di Mekah gitu, malah nggak diturunkan di dunia kan, malah nggak lewat malaikat Jibril sama sekali gitu. Jadi 2 ayat yang amanah Rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun sampai selesai itu diturunkan Allah tuh di di Sidratul Muntaha gitu. Jadi ketika malaikat Jibril tuh bilang, kamu Rasulullah SAW, saya nggak bisa, cuma bisa ngantar sampai sini. Jadi di 2 ayat itu tuh diturunkan langsung ke Rasulullah, bukan di dunia, jangankan di Mekah gitu ya, tapi di di langit ke-7 gitu. Jadi mungkin jadi saya jadi ingat itu tadi pas Mas Gilik cerita tentang periodenya mungkin lebih Mekah itu periodenya sebelum hijrah, kalau Madaniyah itu periodenya sesudah hijrah gitu. Kemudian juga tentang komentar tentang ini ya ayyuhalladzina amanu, tentang itu tuh suatu panggilan yang kehormatan, yang panggilan yang istilahnya sangat terhormat gitu ya. Itu saya perlu belajar lebih lanjut lagi, soalnya itu nanti mungkin ada pembahasan khusus, mungkin ada yang bisa nambahin yang lain. Ustadz tuh bilang dalam hubungan dengan tingkatan-tingkatan juga, dari tingkatan-tingkatan keimanan itu ada yang kalau misalnya di Quran disebutnya ya ayyuhalladzina amanu itu beda sama misalnya qad aflahal mu'minun gitu. Jadi kalau qad aflahal mu'minun itu benar-benar orang yang imannya tuh udah benar-benar nggak diragukan lagi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un gitu ya, kayak gitu. Itu tuh imannya tuh kadar keimannya tuh beda sama panggilan ya ayyuhalladzina amanu gitu. Karena kadang-kadang Ustadz bilang tuh ya ayyuhalladzina amanu itu kadang-kadang mencakup juga panggilan terhadap orang-orang, di dalamnya itu ada orang-orang mukmin yang beneran, tapi ada orang-orang munafik juga yang di Madinah gitu. Jadi kalau mau ngomong tentang manggil orang-orang munafik itu kadang-kadang pakai kata-katanya ya ayyuhalladzina amanu juga. Makanya misalnya di surat As-Saff ayat 2 sama 3 ya ayyuhalladzina amanu, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan misalnya. Itu kan panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, tapi perbuatannya kok ya ayyuhalladzina amanu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, padahal amat besar kebencian di sisi Allah. Jadi itu mungkin perlu bahasan khusus tentang panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini, karena katanya saya juga pernah bahas di bahasan yang lain, kalau orang munafik tuh di dunia tuh nggak masuknya tuh golongan orang-orang ya ayyuhalladzina amanu gitu. Nanti cuma di akhirat aja ketika mereka berbaris itu ternyata kan dulu saya orang mukmin, orang-orang beriman, tapi kok malah masuk ke sini gitu. Jadi sama Allah tuh di hari akhir tuh dibedakan orang munafik itu masuknya ke orang kafir, sedangkan di dunia sih nggak bisa dibedain gitu. Kita tuh nggak bisa. Nah itu, jadi itu tuh makanya Allah ketika memanggil mengingatkan orang-orang munafiknya juga mengatakan masuknya tuh dengan ya ayyuhalladzina amanu gitu. Itu mungkin bisa perlu pembahasan lebih lanjut, soalnya saya juga nggak terlalu agak ketika Mas Gilik tadi bahas itu tuh jadi ingat yang Ustadz bilang tentang ya ayyuhalladzina amanu ini. Kemudian tentang kewajiban ini tuh ya dalam hubungannya dengan materi yang janji, kewajiban, akad gitu ya kepada orang lain. Jadi dalam ajaran Islam itu kalau saya refleksikan gitu ya, bahwa dosa-dosa yang berhubungan dengan orang lain itu beda tingkatan kemurkaan Allahnya dibandingkan dosa yang cuman kita doang gitu. Jadi makanya orang tadi tuh yang tadi diceritakan Wasil itu yang ketika akan dihukum mati itu dia ingat sama janjinya sama orang lain, hutangnya, sama kewajiban dia sama orang lain. Izin Dokter Andi, izin memotong terlebih dahulu. Izin ini Pak Giliknya akan menyesuaikan dari ruang Zoom menit 30. Jadi saya izin meminta Pak Gilik dulu untuk. Oh iya, bangga, silakan. Menjawab pertanyaan. Izin Pak, ini tadi ada pertanyaan 1 dari Mbak Laili Nailufar, izin untuk dijawab terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya terkait dengan identitas seorang Muslim. Apakah jujur dan menepati janji akhir-akhir ini kalau kita perhatikan di sekitar banyak sekali orang yang memanfaatkan kata-kata insya Allah sebagai bentuk pengingkaran atas janji yang dibuat. Nah, kadang membuat pikiran kita yang mendengar kata-kata insya Allah ini sudah tahu kalau janji itu biasanya akan
lingkari. Ini bagaimana kita menyikapinya ya Pak. Terima kasih. Sekalian mungkin bisa closing statement-nya Pak dari Bapak Gilik Pak. Terima kasih Pak. Pak Andi, saya sebenarnya ingin mendengarkan sampai tuntas tadi, luar biasa. Mohon maaf memang karena saya ada kewajiban keluar terkait dengan penyalahgunaan kata insya Allah ini. Boleh bagaimana saya menyikapinya, karena saya sendiri belum tahu bagaimana cara menyikapinya yang ideal. Kalau saya menyikapinya bahwa ketika seseorang yang sudah menyampaikan insya Allah, maka saya harus mendudukkan kata insya Allah itu sebagaimana Allah memerintahkan kata insya Allah itu dipakai dalam keseharian kita. Apakah orang lain menyalahgunakannya itu urusan orang itu pada Allah, sedangkan urusan saya adalah menerimanya sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk menggunakannya dalam penyertaan janji. Wallahu a'lam, saya mungkin tidak bisa menjawab lebih lanjut itu. Sekalian saya mohon maaf pamit. Terima kasih pada Mas Heru tadi yang memberikan beberapa contoh yang mengingatkan saya kalau begitu urusan menepati janji ini bisa masuk ke antrian pom bensin ya Pak ya. Bisa antrian di mal-mal di mana kita itu pikir bagaimana caranya untuk bisa menyerobot antrian di momen Lebaran yang penuh dengan orang belanja seperti itu. Pak Andi, mudah-mudahan saya masih bisa menyimak ini pemaparan panjenengan. Mungkin kalau bisa distatuskan atau bagaimana, saya ingin cari akun Facebooknya panjenengan. Untuk teman-teman yang lain, Mbak Nisa saya pamit ya. Mohon maaf ini apa namanya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di Firdaus. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Izin dokter jika ingin dilanjutkan. Oh ya, tadi sampai mana ya? Oh ya, tentang itu ya, tentang cerita jadi ada dosa-dosa. Jadi dosa-dosa yang berhubungan dengan orang lain tuh bobotnya tuh beda gitu di sisi Allah. Jadi saya ingat Ustadz pernah cerita kalau ada orang yang saking takutnya melakukan dosa zina gitu, dia melakukan dosa zina seorang perempuan, kemudian nggak ada yang tahu tuh, terus dia datang ke Rasul, ya Rasul, saya tuh melakukan zina, tolong saya dihukum, dirajam atau di ini gitu. Kata Rasul, udah sana saya nggak mau dengar gitu, pergi gitu. Terus orangnya setelah disuruh pergi itu datang lagi gitu, pas dia ternyata hamil, ya Rasul saya hamil, tolong dihukum sayanya karena saya melakukan dosa zina. Atau udah kamu jangan ke saya lagi sebelum anaknya lahir, udah sana aja sana. Padahal Rasul tuh tahu orang yang Rasulullah SAW tuh tahu orang yang berzina itu kan hukumannya tuh berat sekali gitu. Cuman nanti ada pembahasan khusus tentang Ustadz soal tentang hukuman itu. Cuman maksudnya beda misalnya tentang hubungan kita tuh menyakiti orang lain, menzolimi orang lain gitu tuh, Allah tuh kemurkaannya tuh sangat besar gitu. Kayak Umar bin Khattab juga tadi hukumannya langsung ya berarti harus hukum mati gitu. Kemudian juga pas sahabatnya sendiri, sahabat tersayangnya Salman Al Farisi gitu menggantikan tuh, ya udah digantiin aja, memang itu tuh haknya, udah berhubungan sama hak orang lain, padahal kan pasti berat sekali. Hanya gara-gara orang yang melanggar janji terus sahabatnya akan dihukum mati gitu, menggantikan tempatnya. Tapi karena berhubungan dengan hak orang lain gitu, sebagai seorang pemimpin, Umar tuh tahu begitu besar gitu dalam Islam tuh nilai sesuatu amalan yang berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi buat kita sendiri sih refleksinya, hati-hati sekali kalau kita tuh jangan sampai kita tuh menyakiti orang, menzalimi orang gitu, walaupun kadang-kadang kita nggak sengaja gitu, karena itu dosanya tuh sangat besar. Buat di sisi Allah tuh itu bukan hal yang kecil. Bahkan yang terkenal tuh kan kalau orang tingkatan yang paling besar dalam Quran tuh kan para nabi, siddiqin, syuhada, baru orang-orang mukmin gitu ya, orang-orang sholih gitu. Tapi jadi tingkatan sesudah siddiqin itu kan syuhada gitu. Tapi kalau misalnya ada hadis yang terkenal, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Itu kan menunjukkan begitu, buat Allah tuh memang syahid itu sangat besar. Tapi kalau kamu ada menzolimi orang, utang tapi nggak bayar gitu, jangan, itu tuh akan menghalangi
seseorang tuh untuk masuk surga padahal dia tuh udah mati syahid gitu. Jadi ajaran Islam itu begitu luar biasa gitu ya, begitu seimbang menempatkan antara keutamaan dari sesuatu tindakan tapi tidak menghapuskan dari kewajiban yang lain gitu, yang berhubungan sama orang banyak, apalagi kalau kita menzolimi, kita sebagai orang yang punya pengaruh terhadap banyak sekali orang kayak pejabat publik gitu, itu tuh berat sekali. Makanya sahabat-sahabat tuh kalau ketika dikasih amanah tuh pada nolak semua. Misalnya Umar bin Khattab tuh misalnya mau nyari orang untuk jadi gubernur di satu daerah tuh semua pada nolak gitu, karena begitu berat bebannya tuh, salah satunya karena itu gitu. Jadi konsep ini tuh memang dalam Islam tuh memang, tadi saya juga baca chatnya Mas Syafiq ya, memang zaman sekarang tuh orang tuh banyak yang kesalehan individual gitu, yang dilupakan tuh amanahnya. Kadang-kadang dia sangat soleh, ngaji segala macam sampai berjus-jus, tapi ke orang tuanya, ke istrinya, ke tetangganya tuh nggak kayak orang Muslim gitu, nggak kayak seorang Islam ya, seorang yang tercermin ajaran-ajaran Islamnya. Banyak sekali hal-hal yang terzolimi tadi gitu. Kemudian tentang satu lagi terakhir tentang yang seputar paparannya yang menurut saya itu tentang tingkatan-tingkatan. Kemudian Mas Gilik tuh bahas tentang imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu tuh saya tuh ingat yang tentang itu hadis yang tentang imannya Abu Bakar itu kalau ditimbang sama iman seluruh umat mukmin itu, umat Islam itu masih berat imannya Abu Bakar itu tuh sangat berkesan sekali ketika saya tuh baca biografinya Abu Bakar gitu. Jadi ini sahabat ini tuh luar biasa sekali gitu, sampai Rasul tuh bilang imannya tuh kalau ditimbang iman, berarti iman seluruh sahabat gitu plus iman seluruh umat Islam sampai nanti gitu, kalau ditimbang sama imannya Abu Bakar tuh masih berat. Imannya Abu Bakar itu kan berarti termasuk imannya para sahabat juga. Mungkin cuma bisa yang ngalahin itu cuma imannya para nabi aja yang langsung mendapat yang langsung mendapat wahyu dari Allah aja yang bisa mengalahkan imannya Abu Bakar gitu kan. Jadi luar biasa sekali sih imannya Abu Bakar ini. Jadi saya ingat hadis yang dulu pernah, bukan ayat yang pernah dibahas tentang cahaya orang mukmin itu di hari akhir itu ada dua cahaya di hatinya, dari dadanya itu cahaya imannya, dan satu lagi cahaya dari tangannya gitu. Yang tambahannya itu cahaya dari tangannya. Jadi dari amal-amalannya, dari perbuatan baiknya itu akan memberikan cahaya. Tapi yang paling besarnya itu dari imannya gitu. Jadi memang walaupun orang tuh umurnya pendek misalnya, terus amal-amalannya nggak banyak, nggak signifikan sebanyak apa gitu ya misalnya. Tapi kalau imannya luar biasa, imannya itu yang akan menjadi petunjuk guidance dia untuk nanti di hari akhir berjalan sampai melewati hari akhir yang gelap itu gitu. Jadi kebayang di hari akhir itu kalau imannya cahayanya Abu Bakar dibandingkan cahayanya kaum mukmin yang lain gitu, itu tuh kebayang terangnya, karena itu kan imannya tuh lebih berat dibandingkan iman mukmin yang lain ditimbang seluruhnya kalau dibandingkan dengan imannya Abu Bakar. Jadi itu jadi kadang-kadang yang disebut Ustadz Muhammad tuh Quran tuh saling berhubungan satu. Jadi cuma 6.000 ayat tertentu gitu, tapi saling berhubungan satu sama lain. Kadang-kadang kita bahas ayat ini jadi ingat ayat yang waktu itu gitu di tempat lain gitu. Nah itu yang seputar paparannya. Cuman tambahan aja sedikit tentang bahasan ayat ini yang Al-Maidah ayat 1 ini. Ini tuh harus kita ingat bahwa ayat ini tuh turun Al-Maidah tuh di akhir gitu. Jadi katanya Al-Baqarah tuh di awal, Al-Imran lebih lanjut, terus nanti An-Nisa selanjutnya, terus nanti yang akhir-akhir di masa-masa akhir itu Al-Maidah. Jadi beda bobot perintahnya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kamu ketika kondisi. Misalnya ayat ini tuh turun ketika misalnya sebelum Futuh Makkah gitu. Itu tuh beda bobotnya dengan sesudah Futuh Makkah gitu. Contohnya tuh mungkin ilustrasinya, makanya nanti ayat-ayat selanjutnya tuh tentang Al-Maidah ini ngebahas tentang kamu tuh nggak boleh sewenang-wenang sama orang yang masuk, orang nggak boleh ngelarang orang yang masuk ke
melihat Masjidil Haram karena kamu nggak suka, itu karena kan posisi kamu tuh di atas gitu. Jadi mirip, mungkin ilustrasinya tuh perintah ini tuh turun beda misalnya antara politikus itu kan suka banyak janji sebelum kampanye, ini gitu, saya pengen akan ini, saya bakal begini. Kalau perintahnya turun sebelum dia menang kampanyenya, sebelum dia dapat jabatan publik, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kamu, ya insya Allah nanti kalau saya menang, saya akan menjalankan semaksimal mungkin gitu. Tapi kalau dia udah menang, dia udah bisa melakukan apa aja, hukum tuh udah nggak nyentuh dia, terus ayat ini turun, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kamu, janji-janji kamu waktu kampanye dulu. Itu tuh siapa yang mengontrol saya mau ngomong apa juga nggak ada yang bisa menyentuh gitu, untouchable saya tuh sekarang. Saya mau mengingkari semua janji kampanye saya juga nggak ada yang bisa ngapa-ngapain ke saya gitu. Jadi si bobot ini tuh Allah tuh memilih, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kamu tuh diturunkan kepada orang-orang para sahabat Rasulullah itu ketika mereka tuh sedang di puncak kemenangan gitu, setelah Futuh Mekah gitu. Jadi itu tuh bobotnya beda karena kita tuh ketika kita jadi orang yang lapang, kita ada di posisi yang nyaman gitu. Kadang-kadang kita tuh suka lupa janji-janji kita lupa sama kita pernah ngomong pengen ini bakal itu gitu ya. Jadi itu tambahannya aja bahwa ini tuh bobotnya, makanya kata Ustadz tuh penting sekali kita tuh melihat kontekstual dari ayat ini. Salah satunya tuh selain berhubungan dengan asbabun nuzul dari ayatnya, tapi juga berhubungan dengan ayat sebelumnya atau ayat ini tuh diturunkan kapan gitu. Nah itu untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap pembahasan ayat-ayat Quran gitu. Yang terakhir, nah ini tuh saya tuh ingat ayat ini tuh ingat tentang ketika Ustadz bahas yang di Perluk tentang soal janji kan. Al-Baqarah ayat 83, 84. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik pada manusia. Ya, jadi perintah-perintah awalnya tuh selain jangan menyekutukan Allah tuh semua tuh sifatnya tuh universal gitu. Jadi makanya agama semua nabi dari zaman dulu sampai sekarang tuh Muslim, Islam itu, karena kalau lihat ayat ini sepertinya ayat ini tuh perintah hanya untuk orang Islam aja gitu. Penuhilah janji. Tapi sebenarnya kan Allah tuh makanya agama. Jadi saya jadi merenung itu gini, Allah tuh agama kita fitrah kita sebagai manusia nurani kita tuh selalu sama dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Ada hal-hal yang kita nggak nyaman, ada hal yang membuat kita nyaman, ada hal-hal yang membuat kita nggak nyaman gitu. Jadi perintahnya tuh selalu sama gitu. Untuk hal-hal yang sifatnya non syariah gitu, yang bukan tata cara sholat, misalnya tata cara wudhu yang mungkin berbeda-beda dari zaman dulu sampai sekarang. Walaupun ada perintah sholat pas zamannya Nabi Musa misalnya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi kan sholatnya mungkin beda sama kita zaman sekarang gitu. Bahkan Rasul aja pas sholatnya itu dibimbing sama Jibril step by step gitu. Tapi perintah universal bahwa penuhilah janji, berbuat baiklah kepada orang tua gitu. Itu fitrah yang Allah diingatkan terus dari zaman dulu sampai sekarang. Zaman Nabi Nuh juga sampai perintah-perintahnya tuh nggak mungkin. Zaman Rasul aja perintah berbuat aja kepada orang tua, tapi zamannya dulu enggak gitu. Jadi sifat-sifat perintah ini tuh merupakan perintah yang Allah tuh tahu sesuai sama fitrah kita gitu. Kita tuh akan seneng gitu kalau kita tuh melakukan hal-hal yang dari dulu sampai sekarang tuh nilainya selalu universal gitu. Makanya ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Zaman Bani Israel aja tuh janganlah kamu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi perintah berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat gitu, kepada orang-orang yang dekat sama kita, berbuat baik sama anak yatim, sama orang miskin, bertutur kata baik kepada manusia, itu perintah yang bukan yang Allah telah turunkan tuh sebelum umat Islam gitu. Jadi itu tuh nilai-nilai yang sifatnya tuh universal gitu. Jadi itu juga yang salah satunya kalau nyambung lagi sama ayat yang lain, kadang-kadang kalau kita bahas ayat ini dekat sama ayat itu, makanya kalau kita berdakwah sama orang-orang non muslim gitu kan, panduannya tuh mari kita cari apa yang sama di antara kita gitu.
Jadi jangan kamu tuh menyembah Nabi Isa itu salahnya begini gitu. Orang nggak ada kata Ustadz tuh nggak ada orang yang suka tiba-tiba dibilang salah gitu. Tapi kita kan sama-sama harus berbuat baik sama orang tua. Kita tuh harus jangan berzina. Kita tuh jangan berbuat menyantuni orang miskin, orang yatim. Dari situ tuh timbul kesamaan-kesamaan yang nanti bisa jadi memenuhi janji gitu, yang kayak gitu tuh yang bisa kita tuh jadi bahan untuk berdiskusi, untuk berdakwah dengan perbuatan, dengan menunjukkan dari situlah kita mulai berbuat sama orang lain, berdakwah sama orang yang non muslim. Jadi itu aja mungkin tambahannya. Jadi sekali lagi makasih sekali Mas Gilik yang mungkin udah nggak di sini ya ininya. Cuman tambahan aja mungkin perlu lain kali ada moderator backupnya, takutnya moderator yang itu kan kalau yang materi kayak gini kan sering terbawa emosi ya gitu. Jadi maksudnya saya juga agak terharu juga Mbak Nisanya masih melanjutkan tugas moderator sambil ngomong aja susah gitu. Mungkin di backup dulu sama yang lain. Kalau misalnya moderator yang utamanya tuh jadi kondisi kayak gini gitu aja mungkin tambahannya. Makasih, mohon maaf kalau ada kesalahan, dikoreksi aja kalau ada yang kurang pas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Izin ini karena tadi Pak Giliknya menyelesaikan lebih dahulu, maka selanjutnya akan dilanjutkan ulasan materinya oleh Pak Heru. Kepada Pak Heru, kami persilahkan. Terima kasih Pak. Izin Pak. Terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Dr. Andi. Ini sebenarnya kemarin sudah diminta Mbak Nisa ya. Jadi maksudnya kemarin apa tadi pagi Mbak? Atau tadi malam? Tadi pagi. Tadi malam. Tadi pagi ya? Lupa. Ya, pokoknya intinya sih sebenarnya poinnya kita semuanya adalah sesama pembelajar ya, sesama learners gitu. Jadi apapun yang kita pelajari dari sebuah ayat itu layak untuk kita share ya, kita bagi-bagi dengan teman-teman yang lain. Insya Allah kalau saya sendiri siap gitu ya tapi saya lebih senang memang mendengarkan. Jadi karena bisa mengenal orang dan mengenal hasil belajar teman kita itu. Jadi mengenalnya lebih enak itu, lebih asik gitu. Mengenalnya lebih jauh kan, tidak cuma sekedar beliau namanya ini, profesinya ini, sehari-harinya tinggalnya di sini, tapi juga beliau pernah pelajari ini, hikmah yang beliau dapat dari ayat ini seperti ini itu menambah apa ya? Insya Allah juga bisa menambah ukhuwah ya. Oke, ini jadi mengikuti atau merespons permintaan Mbak Nisa. Jadi saya akan sedikit menambahkan, tidak berarti yang dari Mas Gilik itu kurang, tapi karena waktu beliau aja yang terbatas gitu. Jadi juga sebenarnya ada hal yang menarik yang disampaikan Ustadz Nu'man terkait Al-Maidah ayat 1 yang pertama itu sebenarnya terkait sama statistik ya. Jadi saya tuh mendengar satu kata dari Ustadz Nu'man, tapi satu kalimat ya maaf, satu kalimat, tapi saya berhenti dulu di kalimat itu karena harus saya cek gitu, harus saya pahami benar-benar kalimat itu. Misalnya Ustadz Nu'man bilang Al-Maidah is the fourth of the four large Madani surah. Saya ulangi ya, Al-Maidah is the fourth of the four large Madani surah. Jadi Al-Maidah adalah yang keempat dari 4 surah Madaniyah. Nah itu berhenti dulu ini. Yang dimaksud apa gitu kan? Kalau Al-Fatihah itu Makkiyah, jadi nggak mungkin itu, ya kan? Yang surat pertama. Dan itu juga 7 ayat. Jadi tidak termasuk kategori yang dibahas oleh Ustadz Nu'man karena large kan. Kalau 7 kan tidak large, itu small lah. Nah, Al-Baqarah itu surat kedua itu Madaniyah. Dan itu large kan. Paling besar kan. 286 ayat, bahkan ada satu ayat yang satu halaman sendiri. Ya kan, yang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh al-ayah itu satu halaman sendiri. Satu ayat tapi satu halaman sendiri. Jadi kalau baca di sholat gitu, rakaat pertama misalnya ayat yang terpanjang itu ya mantap gitu. Jadi satu halaman satu rakaat. Nah itu berarti yang pertama. Jadi Al-Baqarah adalah Madani yang pertama. Lalu Ali Imran itu
adalah Madani yang kedua. Dan ini juga large karena 200 ayat. Jadi Ali Imran yang kedua. Lalu An-Nisa surat keempat itu Madani juga. Large juga karena 176 ayat. Jadi large. Dan ini yang ketiga. Jadi yang pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, yang ketiga An-Nisa, dan yang keempat adalah Al-Maidah. Ya kan surat kelima ini. Ini juga Madani 120 ayat. Dan ini adalah large. Nah, jadi setelah mengecek lagi ini, jadi baru paham betul gitu yang dimaksud Ustaz Nu'man. Al-Maidah is the fourth of the four large Madani surahs. Jadi surat Madaniyah keempat dari 4 surat Madaniyah pertama ya yang besar. Nah, terus Ustaz Nu'man juga ini jadi ini tentang statistik. Terus Ustaz Nu'man juga belum berhenti di situ. Masih ada statistik berikutnya, yaitu kata Ustaz Nu'man nih, this also marks the completion of the first seventh of the Quran. Nah, ini juga saya berhenti lagi. Bentar, ini menarik ini. Jadi saya harus paham ini. Cara memahaminya gimana nih? Jadi Ustaz Nu'man bilang this also marks the completion. Jadi menandai selesainya 7 kelompok pertama dari Al-Quran. Yang dimaksud Ustaz Nu'man adalah Hizb atau Al-Ahzab. Jadi maksudnya Quran itu kan selain dibagi 30 juz, Quran kan juga bisa dibagi menjadi 7 hizb atau ahzab. Ya kan? 7 hizb atau ahzab. Nah, jadi ada hizb pertama, ada hizb kedua, ada hizb ketiga, dan seterusnya sampai hizb ke-7. Dan itu berturutan ya. Jadi maksudnya angka-angka ganjil itu. Hizb pertama itu 3, hizb kedua itu 5, hizb ketiga itu 7, hizb keempat itu 9, hizb kelima itu 11, hizb keenam itu 13, terus hizb ke-7 itu hizb mufassal itu sisanya. Jadi yang hizb pertama itu, yang 3 itu adalah yang setelah Al-Fatihah, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ya kan? Selesai kan? Sudah. Hizb pertama selesai. Terus hizb kedua ada 5, yang dimulai dari Al-Maidah. Jadi Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah itu hizb kelima. Terus hizb ke-7 itu lanjutannya. Surat Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl. Lalu hizb keempat itu ada 9. Lanjutannya lagi Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, dan Al-Furqan. Lalu hizb kelima itu ada 11. Dimulai dari Asy-Syu'ara sampai Yasin. Hizb ke-6 itu ada 13. Dimulai dari As-Saffat sampai Al-Hujurat. Lalu hizb terakhir, hizb ke-7, hizb mufassal adalah Qaf, surah Qaf sampai An-Nas terakhir, surah 114. Jadi kembali lagi ke pernyataan Ustaz Nu'man, this also marks the completion of the first seventh of the Quran. Jadi membahas Al-Maidah ayat 1 ini berarti menandai sudah selesainya kita membahas yang sebelumnya, yaitu yang pertama dari hizb sepertujuh bagian yang pertama. Jadi ini yang pembagian berdasarkan hizb atau ahzab. Jadi itu yang menarik ketika Ustaz membahas Al-Maidah ayat 1 ini, itu dimulai dengan statistik. Terus, nah ini juga masih ada statistik lagi nih. The end of the Madani series, karena surah selanjutnya Al-An'am yang itu adalah Makkiyah. Jadi kan Al-Baqarah tadi, Ali Imran, An-Nisa, ya kan. Terus ini Al-Maidah itu Madani. Jadi the end of Madani ya, serial pertama adalah Al-Maidah. Setelah Al-Maidah itu Al-An'am itu Makkiyah. Terus ada Makkiyah, terus begitu seterusnya. Nah, Ustaz Nu'man bilang bahwa layout Al-Quran itu bukan selang-seling. Jadi bukan misalnya Al-Fatihah Makkiyah, terus Al-Baqarah Madaniyah, Ali Imran ternyata Madaniyah kan, bukan Makkiyah. Jadi Makki, Madani, tidak seperti itu. Tidak seperti itu, bukan seperti itu, karena layout Al-Quran ya seperti yang kita dapati di Mushaf saat ini. Al-Fatihah Makkiyah, Al-Baqarah Madaniyah, terus sampai dengan Al-Maidah ya Madaniyah, terus dilanjutkan Al-An'am dan Al-A'raf itu Makkiyah. Terus Al-Anfal Madaniyah lagi dan seterusnya, tapi tidak satu-satu selang-seling. Itu hak Allah untuk seperti itu, dan itu membuat keunikan sendiri. Terus Ustaz Nu'man juga bilang one of the last surahs to be revealed. Jadi Ustaz Nu'man tidak mengatakan bahwa ini adalah surat yang terakhir, tapi one of the surahs to be revealed. Jadi salah satu dari surat terakhir yang diturunkan. Nah, kalau kita lihat
Jadi memang saya sudah pernah mempelajari secara khusus terkait turunnya ayat ini, turunnya ayat maupun surat ini, memang tidak ada yang sama ya, ada perbedaan di sana sini. Dan kalau kita lihat di berbagai sumber referensi, itu memang ada perbedaan sedikit banyak ada perbedaan lah. Salah satu yang saya jadikan rujukan dari sekian banyak rujukan adalah tanzil.net, itu ada revelation order. Di situ itu menarik karena di tanzil.net itu disebutkan surah-surah urutan turunnya surah-surah Al-Qur'an, tapi juga disebutkan perkecualian. Jadi misalnya surat ini turunnya turun ke sekian, terus kecuali ayat ini. Kalau ayat ini turunnya nanti yang di sini, dijelaskan di situ. Jadi di situ yang 3 surat terakhir diturunkan adalah Al-Maidah, At-Taubah, dan An-Nasr. Kalau menurut referensi tanzil.net. Tapi ada perkecualian juga bahwa Al-Maidah tidak semuanya, kecuali ayat yang ketiga. Jadi apa yang al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, al-ayah itu turunnya kan pas Haji Wada, jadi terakhir lagi itu. Jadi tidak barengan di situ. Terus itu statistik yang disampaikan oleh Ustadz Nu'man ketika membahas Al-Maidah ayat 1. Nah, tadi Mas Gilik ini sudah menyampaikan, tapi ini sedikit ada kita bahas lebih dalam ya. Jadi kan Mas Gilik tadi menyebutkan ada ifrod, ada tafrid. By the way itu bukan pakai tak, bukan pakai tak yang apa kapal itu titik 2, tapi tok ya. Ifrod tok sama tafrid tok. Itu Ustadz Nu'man menerangkannya adalah two ways we can violate an agreement. Jadi ada 2 cara kita bisa melanggar sebuah perjanjian, yaitu dengan go beyond, itu yang ifrod, jadi melebihi yang melebihi, dan itu juga nggak bagus. Dulu juga ada sahabat yang sholat malamnya kenceng, puasanya kenceng, ibadahnya kenceng, istrinya nggak diurusin, ya kan? Sampai kalau nggak salah Salman Al-Farisi yang datang itu kan bagi sahabat, terus melihat kok kayak gini, terus dia ngajak buka ya, jangan puasa maksudnya. Terus waktu itu belum ada syariat untuk hijab, jadi istrinya juga akhirnya kelihatan gitu rambutnya kacau gitu, nggak terurus gitu. Sehingga akhirnya Salman Al-Farisi menasihati bahwa semua itu ada haknya. Jadi istri juga ada haknya, badannya, tubuhnya sendiri, tubuh kita juga ada haknya, jadi jangan dilalaikan. Sehingga ini kan berarti contoh yang ifrod. Ifrod itu berlebih-lebihan. Terus yang satunya lagi adalah justru tidak nyampe. Jadi kata Ustadz Nu'man, do not meet expectation. Nah ini yang tafrid. Tafrid ini yang nggak nyampe. Jadi misalnya sederhananya sholat 5 waktu ini cuma 4, 3. Kecuali kalau yang baru masuk, karena Ustadz Nu'man juga pernah menjelaskan ada yang baru masuk Islam, tapi pokoknya saya maunya 2 aja, bukan 5 waktu tapi 2 waktu, yang bikin sahabat melongo itu kan. Terus tapi Ustadz Nu'man ya bilang Rasulullah itu oke gitu, karena seiring dengan dia bisa merasakan kenikmatan sholat gitu kan, dia akan nambah sendiri, dia akan ingin sendiri gitu, ingin nambah sendiri, sehingga 5 itu jadi enteng gitu, buat dia nantinya. Kalau pertama mungkin ngebayanginnya juga gitu, 2 aja gitu kan, mungkin sebagai orang yang baru masuk Islam. Nah itu yang 2 cara untuk melanggar perjanjian, bisa go beyond atau ifrod, bisa do not meet expectation atau tafrid. Nah kalau fi'il madhinya itu farroto, al fi'il mudhari'nya yufarritu, artinya melalaikan, menghilangkan, meluputkan, membuang-buang, memboroskan, menyalahgunakan, seperti itu. Dan ini merupakan contoh yang menarik ya, kalau teman-teman yang sedang belajar bahasa Arab sama dengan saya ini. Jadi kan fi'il itu ada yang sulasi ya kan, 3 huruf itu, ada yang rubai kan. Nah ini kata Ustadz Nu'man ini termasuk yang rubai, karena kan ada tasdidnya ya. Tasdid kan berarti direken atau dihitung 2 huruf. Jadi kayak yang kita biasa ucapan itu tasbih, takbir, tahmid itu kan bukan tulasi kan, karena ada kabbaro kan, bukan kabaro. Sabbaha yusabbihu, kabbaro yukabiru, hammada yuhammidu. Ini sama dengan farroto yufarritu. Jadi ada ifrod, ada tafrid. Nah kalau di
kaitkan dengan ini contoh ya, contoh di bisnis nih. Misalnya kalau di sebuah pabrik gitu, kalau delivery-nya berlebihan, yang go beyond tadi, yang ifrod, kalau delivery dari spare part misalnya berlebihan, maka akan muncul biaya gudang. Jadi berat jadinya. Jadi nambah biaya karena harus nyimpen dalam waktu yang tertentu gitu. Tapi kalau kurang yang di deliver oleh supplier gitu kurang, maka bisa berbahaya karena bisa memunculkan risiko pabriknya stop gitu kan, karena kekurangan misalnya spare part yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pabrik. Makanya memang ini selalu dalam keseimbangan ini menarik ya. Jadi makanya saya juga suka sekali dengan penjelasan Ustadz terkait dua cara kita bisa melanggar perjanjian, bisa dengan berlebihan, kita berlebih-lebihan memenuhinya atau kita kekurangan. Jadi ini harus pas, memang harus pas. Terus terkait bahimatul an'am yang disebut di ayat ini, itu kata Ustadz Uthman ini four-legged ya, four-legged animals. Jadi binatang, bahimah itu binatang yang berkaki 4 atau four-legged, dan al-an'am itu ternak ya. Dan itu bahimah itu mudhof, al-an'am mudhof ilaih. Makanya bahimatul an'am jadinya idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Terus contohnya yang dicontohkan Ustadz Nu'man itu ada deer atau rusa, atau ada kau, sapi, etc. gitu. Pokoknya yang makan dari bumi ya. Kata Ustadz Nu'man itu vegetarian animals. Dan Ustadz Nu'man juga menambahkan tidak termasuk wahash ya, wawu ha, bukan ha ya, tapi ha shin, wawu ha shin, wahash itu binatang buas. Ustadz Nu'man juga menyontohkan leopard ya, atau macan tutul, atau bear juga, beruang juga. Kecuali susu ya, susu beruang itu boleh. Atau bear brand yang stoknya pernah hilang saat pandemi dulu itu. Ya. Tapi yang dimaksud Ustadz Umat itu bear ya, beruang. Nah, terus ada juga di ayat ini kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Jadi misalnya contohnya khinzir, belum disebutkan di ayat ini, tapi Ustadz Uman menyebutkan bahwa nantinya akan disebutkan di ayat selanjutnya. Khinzir, babi itu. Terus wa antum hurum, ini artinya adalah ketika kamu sedang berihram, artinya haji atau umroh, tidak halal berburu ketika sedang berihram. Nah, kemarin ini Ustadz Dhani juga sudah mengingatkan ketika kita menjumpai kata-kata seperti ini, kata bahasa Arab seperti ini, antum misalnya, itu kan biasanya kamu gitu kan. Padahal ini dhamirnya kan jamaah ya, jadi jamak. Jadi yang sebenarnya lebih tepat kalian gitu. Cuman ya seringnya kalau kita lihat di terjemahan memang kamu. Padahal itu bukan untuk satu orang mukhatabnya, tapi untuk jamak. 3 orang atau lebih atau banyak. Jadi yang diajak bicara ini banyak, dan yang diajak bicara tadi diingatkan berburu itu boleh, yang tadi hewan yang untuk nanti bisa disantap, dipanggang, guling, kambing guling atau macam-macam itu boleh, tapi tidak halal berburu ketika sedang berihram. Nah, Ustadz Umar juga lucu nih, kadang ada orang yang memang suka berburu, terus dia melihat ada juicy animals gitu, dan tidak ada yang melihat, ya kan? Kalau dia berburu itu tidak ada CCTV. Nah, tapi perjanjiannya adalah yang harus dipenuhi, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, harus memenuhi perjanjian itu, penuhilah janji itu adalah ghairu muhillis shayd. Ghairu muhillis shayd atau ghairu muhillis shayd, tidak halal berburu ketika sedang berihram. Nah, apakah manusia-manusia itu pada kenyataannya mau terikat oleh perjanjian itu atau tidak? Nah, itu kata Ustadz Nu'man, that's the test of taqwa. Itulah ujian ketakwaannya. Jadi seharusnya tidak boleh menyentuhnya, tidak boleh berburunya, karena ya berihram lagi berhaji atau lagi umroh, ya harusnya ya fokus gitu kan, tidak mikirin berburu dan sebagainya. Nah, itu adalah ujian ketakwaannya. Itu terkait Al-Maidah ayat 1 dari yang saya pelajari dari Bayyinah TV. Lalu saya setuju dengan Dr. Andi tadi terkait perbedaan antara alladzina amanu dan mukminun, ya kan? Karena memang beda. Kenapa Al-Qur'an membedakannya? Ya pasti berbeda, ya kan? Allah sudah mencantumkan alladzina amanu, terus ada lagi juga al-mukminun, ya pasti beda. Kalau di podcast awal Ustadz Nu'man dulu ya, sebelum
sebelum kampus Bayinah berdiri kan dulu Ustadz Muhammad pernah punya cara yang elegan gitu kan untuk mengumpulkan dana, bukan dengan mungkin yang pernah kita lihat di jalan-jalan gitu, masjid tertentu gitu mengumpulkan. Mungkin juga nggak ada masalah juga, mungkin juga ujian buat yang lewat gitu ya, wallahu alam. Tapi Ustadz Nu'man punya cara sendiri untuk mengumpulkan dana, yaitu dengan podcast. Tapi terus di akhir podcast itu disebutkan kita sedang ada proyek, kalau tertarik silakan mengunjungi website. Nah, di website itu dijelaskan ya kan proyeknya seperti apa, termasuk kampus Bayinah saat itu, terus sampai sisa kan akhirnya. Dan juga saya senangnya itu Ustadz Nu'man mengamalkan ayat ini. Jadi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, benar-benar diamalkan oleh Ustadz Nu'man. Artinya ketika dana itu sudah memenuhi dari orang yang mungkin mendengarkan podcast, terus mendengarkan bagian akhir podcast, terus mengunjungi websitenya, membaca websitenya, terus ada donasi, terus mungkin mendonasikan sebagian rezeki yang dititipkan Allah kepadanya, itu langsung banyak, terus dananya sudah mencukupi, terus Ustadz menutup. Jadi tidak kalau tidak memenuhi janji kan, wah biarin aja gitu, dananya biar nambah aja gitu. Enggak, tapi memang perjanjiannya dalam tanda kutip ya. Mungkin juga Ustadz Nu'man tidak punya perjanjian tertulis terkait hal itu, tapi memang tujuannya adalah untuk itu aja, sesuai dengan dana yang dibutuhkan. Jadi ketika sudah terpenuhi, ya sudah ditutup, mohon maaf gitu kan, sudah diinformasikan gitu kan, sudah tercukupi, dan ya, kita tidak memerlukan tambahan dana lagi. Ini contoh yang luar biasa, very good example dari Ustadz Nu'man. Nah, di podcast yang awal itu Ustadz Nu'man juga menjelaskan itu kan, alladzina amanu itu mencakup yang tadi dijelaskan oleh Dr. Andi, ya orang beriman, terus di dalamnya juga yang lain, kategori yang lain, termasuk yang orang yang munafik. Karena dia kan sebenarnya beriman, tapi juga ketika ketemu dengan yang tidak beriman, dia ikutan tidak beriman. Tapi kan dia ketika ketemu dengan orang yang beriman, dia juga beriman. Jadi masuk ke kategori itu, dan di yang kajian-kajian lebih akhir-akhir kesini itu Ustadz Nu'man lebih menjelaskan lagi bahwa alladzina amanu itu isim mausul kan. Jadi beda dengan mukminun, al-mukminun yang memang fa'il. Dan kalau misalnya mau dicek di kitab I'rab juga silakan, tersedia dan banyak, dan sudah saya cek juga memang contohnya yang di Al-Maidah ayat 1 ya, di kitab I'rab Al-Qur'an memang saya cek memang isim mausul seperti yang dikatakan oleh Ustadz Nu'man. Dan enaknya memang kalau bahasa Inggris itu bedanya dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris kan alladzina amanu diterjemahkan sebagai those who believe, ya kan. Sedangkan al-mu'minun diterjemahkan sebagai the believers gitu kan. Jadi beda juga gitu. Alladzina amanu, those who believe, al-mu'minun, the believers. Cuman yang di bahasa Indonesia ini agak susah. Jadi saya juga sudah cek juga di terjemahan, contohnya terjemahan Quran surat 23 ya, surat Al-Mu'minun, yang jelas-jelas menyebutkan qad aflahal mu'minun, itu diterjemahkannya ya orang-orang yang beriman. Seharusnya ya diterjemahkan mukmin gitu, wahai mukmin, atau sungguh beruntung orang-orang mukmin, bukan orang yang beriman lagi tapi mukmin, karena sudah fa'il gitu, bukan isim mausul lagi tapi sudah fa'il. Nah, terus kalau kita lihat dari sisi artinya, ya pertama kan Al-Maidah gitu kan. Kalau nggak salah kemarin ya, Ustaz Dhani juga sudah membahas, ini nama surat itu tidak terus langsung berarti eksklusif. Misalnya sapi betina, Al-Baqarah sapi betina, membahasnya sapi betina aja, nggak mungkin ya. Isinya ada hukum, apalagi surat terpanjang gitu. Isinya sangat-sangat banyak gitu kan, sangat bervariasi. Atau mungkin surat Muhammad gitu. Tidak berarti bahwa tentang Rasulullah Muhammad hanya dibahas di surat Muhammad, kan? Tidak eksklusif seperti itu. Nah, ketika kita membahas Al-Maidah ya berarti kita bisa ini dulu kan. Al-Maidah itu apa gitu. Karena menjadi judul kan. Al-Baqarah sapi betina memang di dalamnya terdapat ayat yang berkisah tentang sapi betina. Kalau surat Muhammad ya sudah pasti tentang Rasulullah Muhammad SAW. Yang kata Ustadz Nu'man itu indah sekali susunan kata-katanya itu sangat-sangat luar biasa ya. Puisi Al-Quran itu di surat Muhammad itu sangat menggugah hati beliau. Nah, kalau Al-Maidah sendiri artinya apa? Ada yang mengartikan hidangan, ada yang mengartikan meja. Di salah satu aplikasi yang direkomendasikan Ustadz Nu'man, yaitu Quran Tafsir and by Word, itu diartikan the table. Jadi ya meja itu. Jadi saya jadi teringat waktu pernah kan
salah satu tugas saya kan membahagiakan keluarga, termasuk membahagiakan istri. Waktu itu istri saya pernah ingin ke restoran namanya Meja, restoran Meja pakai D tapi MEDJA di Bogor. Ini bukan iklannya, ini cerita aja, ini pengalaman. Jadi ini memang kalau membahas ini idealnya sih bukan story morning atau sharing subuh Ramadan ya, tapi story before iftar. Nah itu kayaknya lebih enak gitu kan, karena kita membahas hidangan. Tapi ya nggak apa-apa untuk story morning daripada malah nggak ada sama sekali gitu kan. Dan memang nggak apa-apa karena kita memang membahas tidak terbatas oleh waktu, tidak ada. Tapi menarik aja karena ini jadi inspirasi. Kayaknya menarik juga untuk dibikin program yang menjelang iftar, menjelang maghrib. Mungkin kalau pas nanti setelah Ramadan itu Senin Kamis misalnya, atau Kamisnya atau Seninnya atau wallahu alam. Tapi kita cuma aja, cuma tiba-tiba terbersit itu aja. Terus yang juga menarik itu kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir ada kisah turunnya surat Al-Maidah, yaitu yang sekaligus juga dari kita mempelajari kisah ini itu juga semakin yakin dengan statistik yang tadi disampaikan oleh Ustaz Toman tadi. Jadi kisahnya ini terkait unta yang dinaiki oleh Rasulullah yang pangkal kaki depannya itu berdetak. Ya, kenapa seperti itu? Ini kalau di hadis itu dikisahkan Imam Ahmad mengatakan dari Asma binti Yazid, dia berkata pada saat aku sedang memegang tali kekang unta Rasulullah, tiba-tiba turun kepada beliau surat Al-Maidah secara keseluruhan. Karena beratnya surat Al-Maidah, ya berat kan 120 ayat, sehingga berdetak pangkal kaki depan unta itu. Nah, jadi saking beratnya itu pangkal kaki depan unta yang dinaiki Rasulullah itu sampai berdetak. Karena turunnya surat Al-Maidah. Terus tapi yang kita juga tahu dari sirah dan sebagainya, dari penjelasan Ustadz ulama dan sebagainya, memang ada ayat terakhir kan yang pas Haji Wada itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah, itu memperkecualinya. Jadi tadi sudah saya cek lagi di tanzil.net, memang 120 ayat ini perkecualiannya adalah ayat yang ketiga, yaitu ayat yang diturunkan saat di Arafah saat Haji Wada. Terus ada satu lagi hadis yang juga mengisahkan atau terkait dengan ini dari Al-Hakim yang mengatakan Muhammad bin Ya'qub menceritakan kepada kami dari Jubair bin Nufair, ia berkata, aku pernah pergi haji lalu masuk ke rumah Aisyah, maka ia berkata kepadaku, ini nasihat Sayyidah Aisyah ya kepada Jubair. Jubair, apakah kamu sudah membaca surat Al-Maidah? Terus Jubair menjawab, sudah. Kemudian Aisyah berkata, sesungguhnya ia adalah surat yang terakhir kali turun, apa saja yang kalian temukan dari yang halal, maka halalkanlah, dan apa saja yang kalian temukan dari yang haram, maka haramkanlah. Jadi di hadis ini juga disebutkan sebagai surah yang termasuk yang terakhir kali turun. Terus juga Sayyidah Aisyah juga dari nasihatnya itu kita bisa mencerna juga batasan tadi. Jadi yang haram haramkanlah, yang halal halalkanlah. Jadi berarti kita melakukan itu sesuai dengan apa yang sudah ada nasnya, sudah jelas gitu. Haram halal sudah. Dan untuk itu memang kita harus memang ini ya, kita harus banyak belajar lagi. Kalau misalnya ada ketemu sesuatu yang kita ragu gitu kan, halal atau haram dan sebagainya, itu kita mesti menanyakan ke benar-benar ke ulama yang kalau Al-Ghazali itu mengatakan ada ulama akhirat, ada ulama dunia gitu. Jadi ulama akhirat itu yang enggak ini saya harus hati-hati ngomongnya ya, enggak karena kata-katanya harus tepat, enggak senang duit. Kalau punya duit enggak apa-apa, tapi kalau senang duit itu ini juga nasihat ulama yang pernah saya dapatkan. Jadi ada ulama yang senang duit, ada yang ulama yang punya duit enggak masalah. Tapi ulama yang inilah kalau di Ihya Ulumuddin itu disebutkan memang ada perbedaan ya. Ulama itu ada perbedaan. Tapi kita tidak sedang membahas ini siapa yang itu enggak, tapi kita bisa bisa mudah-mudahan kita juga mohon kepada Allah juga untuk dimudahkan jalan kita untuk mendapatkan
pencerahan-pencerahan dari Al-Quran sejujur-jujurnya apa adanya gitu yang luar biasa. Karena memang kita juga bisa menemukan banyak sekali ulama di Indonesia ini yang juga sudah terkenal bahkan di internasional ya, dipakai juga fatwa-fatwanya di dunia Arab juga, dan bahkan juga kan wafat beberapa ulama kita kan juga wafat di tanah suci juga gitu kan. Jadi dan juga mengajar di madrasah-madrasah di Arab juga banyak. Jadi itu yang bisa kita ambil. Jadi contoh itu misalnya kepiting itu, atau contoh yang lain itu ayam ketabrak gitu. Nah itu masih boleh nggak gitu kan? Itu itu ada pembahasannya sendiri, karena dan itu saya mendengarkan dari ulama, tapi lebih baik kalau kita, jadi artinya gini, ketika ada case-case di mana kita ragu dan sebagainya, ya kita perlu bertanya secara khusus kepada para ulama. Karena seperti tadi kalau nggak salah Dr. Andi juga menyebutkan memang ada orang-orang yang atau Mas Gilik, jadi ada orang-orang yang memang takut sama Allah, sehingga ketika tidak jelas dia berkonsultasi dengan ulama. Misalnya contoh ya, ada orang yang menanam coklat ya, dan itu dia pokoknya bukan padi ya, selain padi, tanaman tapi selain padi. Karena yang waktu itu para ulama itu mewajibkan untuk dibayarkan zakatnya itu padi atau beras. Tapi dia justru ketika menanamnya selain padi itu justru panennya luar biasa, lebih hebat dari padi, lebih banyak, lebih menguntungkan, dan pokoknya keuntungannya luar biasa gitu. Sehingga akhirnya justru dia yang datang kepada para ulama untuk menanyakan, ini itu tidak ada kewajibannya untuk keluarkan zakatnya. Tapi kenyataannya seperti ini. Jadi datang sendiri menyerahkan diri. Dan dia juga bukan korupsi, bukan apa ya, dikasih anugerah, dikasih rezeki oleh Allah seperti itu, tapi akhirnya membuat ulama itu terus berpikir gitu kan. Nah, masa yang diwajibkan hanya tanaman padi atau beras gitu. Jadi ada ulama-ulama kontemporer itu yang akhirnya memikir ulang gitu terkait fikih dari hasil pertanian itu yang seperti apa. Nah, inilah enaknya kita belajar, jadi tidak akan ada selesainya. Jadi dan enaknya juga kita beriman pada hari akhir, karena ketika kita ada hal-hal yang kita masih nggak jelas itu kan kita nanti akan dapat penjelasan di akhirat kan. Kita masih bisa tetap belajar, insya Allah di akhirat kita akan tahu, oh ini yang dulu pernah didiskusikan, oh yang benar ini, ya udah gitu. Jadi enaknya gitu ya, kita terus belajar dan kita juga beriman kepada Allah dan hari akhir. Saya kira itu sedikit tambahannya dari saya. Saya kembalikan lagi ya ke kurang lebihnya, mohon maaf, mohon koreksi juga kalau ada kekurangan. Silakan Mbak Nisa. Terima kasih banyak Pak Heru atas tambahan ulasan terkait Al-Maidah yang sangat dalam ini. Terakhir mungkin dari kepada teman-teman yang ingin memberikan refleksi atau diskusi lebih lanjut, Ibu Hafni, izin Bu, apakah berkenan untuk menyampaikan refleksi Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nisa. Ini luar biasa ya penjelasan tadi Ustadz Heru, Dr. Andi juga. Rasanya udah cukup ya. Cuman ini terkait allazina amanu sama mu'minun ya. Cuman ingat pelajaran waktu di Balai Kartini saja bahwa amanu itu verb, kata fi'il itu dia bergerak. Jadi bisa hari ini seperti yang Pak Heru sama Dr. Andi tadi bilang itu, bisa dia orang munafik misalnya, hari ini dia beriman, pagi sore dia ketemu teman-temannya tidak. Tapi kalau mukminun itu noun itu apa namanya, isim ya, isim itu dia permanen. Jadi kalau qad aflahal mukminun, mukminun itu sudah permanen. Tapi tadi penjelasan Pak Heru, Ustadz Heru itu udah bagus banget sebenarnya. Cuman
ingat aja pelajaran itu. Jadi yang masih berubah-berubah bisa berubah-berubah, atau imannya makin kadang kurang, kadang naik, kadang tinggi. Nah, itu masih dipanggilnya allazina amanu. Tapi kalau yang udah mantap, nah itu dia qad aflahal mu'minun. Terus karena ini menyangkut janji, memenuhi janji, kalau saya cuman mau sampaikan saja kalau di dalam hukum kita itu, hukum perdata itu yang juga asalnya sebetulnya dari hukum Islam di ruhnya ya, dari waktu di Mesir dulu diambil sama Napoleon waktu ke sana, masuk ke Mesir, lalu dijadikan hukum Perancis. Nah, hukum kita karena Belanda itu dulu dijajah oleh Perancis, jadi secara konkordasi dia menyalin hukum Perancis itu, yang notabene juga disalin oleh Napoleon dari hukum Mesir, kemudian oleh Belanda disalin ke hukum Hindia Belanda. Nah, Indonesia kan dalam penjajahan waktu itu sumber hukum perdata kita. Jadi lahirnya suatu janji, suatu ikatan. Kalau janji itu kan kita terikat, itu perikatan namanya. Jadi ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita itu namanya buku keempat itu namanya hukum perikatan. Nah, kalau buku satunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita itu kitab satunya hukum orang. Yang kedua hukum bank, yang keempat hukum perikatan. Nah, yang ketiga namanya hukum perikatan. Kapan suatu perikatan itu lahir? Saya terikat sama NAK Indonesia. Kapan lahirnya? Seorang suami terikat kepada istri. Tadi kan Ustadz Gilik tadi bilang dari mana ya saya sebagai ayah punya kewajiban janji kepada anak, janji kepada istri, janji kepada ibu, kepada saudara, itu sebetulnya. Jadi di situ ada kapan ikatan itu lahir. Itu dibahas dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namanya hukum perikatan itu. Perikatan itu lahir dua sebabnya. Satu karena perjanjian. Itu ukut itu, perjanjian itu. Yang kedua, kita rasanya tidak pernah janji ya, tidak ada janji, tidak apa. Misalnya kalau kita rumah tetanggaan, itu tidak boleh kita bangun, misalnya rumah di situ rata-rata tidak bertingkat, kita bangun tingkat 3 misalnya gitu kan. Nah itu tidak boleh tanpa izin tetangga gitu. Jadi ada seperti itu. Jadi padahal kita tidak punya ikatan dengan tetangga itu, tapi undang-undang mengatur seperti itu. Nah, jadi sumber dari kita terikat atau tidak, sehingga itu kalau udah terikat kan jadinya harus dipenuhi ya, harus dipenuhi perikatan itu. Sumber itu dua. Jadi memang kita buat perjanjian atau kita ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Nah, sekarang karena ini ukut perjanjian itu syaratnya tidak tertulis. Maksudnya itu tidak harus tertulis. Misalnya Bu, nanti kita ketemu ya sore jam 4 karena ada hal penting yang mau saya bahas. Oh baik, jam 4 ya di GI misalnya gitu kan. Sambil makan siang ya atau sambil makan malam misalnya gitu. Oke, itu kan tidak ada tertulis. Tetapi dalam hukum itu sudah lahir suatu perjanjian. Nah, kalau perjanjian berarti juga terikat ya, semuanya harus dipenuhi. Nah, jadi kalau menurut tafsir Rahmat ini yang karangan Umar Bakri ya, saya bisa baca sehari-hari itu, janji menurut Al-Maidah ayat 1 ini janji kepada Allah. Kita ini tadi udah jelasin juga sama Ustadz tadi ya. Kemudian ini kalau yang saya kena urusannya ini, jadi janji kemasyarakatan. Ini yang bahaya. Tadi Dr. Andi juga bilang ya, Ustadz Numan menjelaskan bahwa kalau kita sama Allah salat enggak kusuk atau ya kita rata-rata salat enggak kusuk gitu misalnya gitu kan, salat telat gitu kan, itu urusan sama Allah gitu. Tapi kalau janji kemasyarakatan, hubungan antar manusia ya seperti dibahas dalam hukum perdata itu ya, menurut Bapak Umar Bakri ini ya almarhum, janji kemasyarakatan yang ada hubungan dengan sesama manusia. Seperti apa? Ya seperti tidak memakan riba, tidak menipu, tidak berdusta, tidak memfitnah, tidak dengki, tidak membunuh, tidak mencuri,
tidak merampok, dan janji-janji baik lainnya, serta janji untuk kasih mengasihi. Seperti itu, termasuk itu suami istri. Kenapa suami kita mau menikah sama kita? Karena dia yakin kita bisa mengasihi dia, misalnya gitu. Seperti Pak Heru cerita tadi, sama istri mau ngajak makan malam di restoran layang di lantai 40 itu misalnya gitu ya. Nah, kemudian kenapa juga seorang istri mau menikah sama suami? Karena ada janji nggak ditulis memangnya gitu kan. Ada orang-orang kadang, mana buktinya kalau saya punya janji, kata punya utang, punya apa ya. Syarat tertulis itu tidak ada dalam syarat sah perjanjian, itu tidak ada. Lalu kenapa kalau kita buat perjanjian itu harus ditulis misalnya gitu kan? Itu untuk alat pembuktian. Itu kalau ada sengketa, nah itu baru nanti dipakai gitu. Nah, itu jaga-jaga, makanya surat Al-Baqarah yang 1 halaman itu untuk jaga-jaga. Nah, gitu. Kemudian ya janji apa lagi, kalau untuk membantu ya, untuk berbuat baik, kalau tetangga kesusahan beramal saleh menurut Pak Umar Bakri ini ya, atau menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang melakukan yang munkar. Itu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan manusia. Yang tadi masuk ya, kalau syarat lahirnya suatu perikatan itu sumber-sumber perikatan itu tadi ada di pasal 1223 KUH Perdata ya kan. Jadi ada karena perjanjian atau karena undang-undang. Kemudian kalau lahirnya suatu perjanjian itu sendiri ada di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, itu saja. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah living tadi, dan Pak Dr. Andi, dan juga Pak Heru. Luar biasa, saya yang udah tua nih jadi banyak dapat ilmu gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah tua, baca Al-Quran ini itu memang kata Ustadz kan gini, kalau fa itu segera, tapi kalau summa lam yatubu itu lama. Saya ngerasa di saat umur segini, oh iya ya, saya masuk summa. Jadi kalau baca Al-Quran, astagfirullah. Kalau baca Al-Quran, astagfirullah, astagfirullah. Jadi untuk kalau enggak juga lewat berarti kan. Jadi alhamdulillah dipertemukan dengan teman-teman. Nanti ini kembali lagi iklan Al-Kahfi 28, mohon dibahas, mohon didengar yang khusus, karena saya justru dapat ilmu yang dari Ustaz Norman banyak dari bahasan Ustaz Heru atau Dr. Andi gitu. Karena beliau lebih jeli, lebih teliti gitu. Nah, mendengarnya. Itu aja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Fini atas diskusinya. Sudah lengkap, sudah pembahasan tadi dari pengertiannya, terus ada diperluknya, dari segala macam, dari segi hukum juga dibahas tentang perjanjian ini. Masya Allah sekali, sangat membuka wawasan, pikiran, hati kita semua. Terakhir kata mungkin dari Pak Heru, boleh memberikan closing statement Pak Heru. Ya, walaupun tadi sudah ya sebenarnya dari Mas Gilit, tapi mungkin saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak diri saya sendiri sama teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan pagi ini, supaya mudah-mudahan Allah membuat kita sadar terhadap janji-janji kita yang tertulis maupun yang tidak tertulis, written maupun not written. Mudah-mudahan diberi kesadaran itu, dan mudah-mudahan juga Allah memudahkan langkah kita untuk memenuhi janji-janji itu, memudahkan kita untuk membuat janji-janji itu terngiang-ngiang, dan memudahkan kita untuk melaksanakan janji itu, walaupun tanpa kita harus pasang alarm di to-do list atau di aplikasi apapun. Mudah-mudahan Allah selalu mengingatkan kita di saat-saat kita mungkin agak ada kemungkinan untuk lengah atau lalai. Saya kira itu aja. Mudah-mudahan kita benar-benar berdoa supaya paling enggak dari komunitas ini bisa menjadi contoh dalam aplikasinya juga gitu kan, dalam pengamalannya juga, dalam mewujudkan sifat Allah itu, supaya kelihatan oh ini muslim, yang muslim, ini dia nih muslim seperti ini gitu. Jadi itu yang perlu kita tunjukkan, karena Ustaz Umar juga pernah membahas ini, ada jurang gitu ya, ada jurang antara
Muslim yang seharusnya dengan Muslim yang kenyataannya, sehingga orang melihat Islam itu dari perbuatan orang-orang Islam, gitu. Bukan dari ya Islam itu sebenarnya apa. Nah, itulah makanya pentingnya kita berdakwah bilhal, selain berdakwah yang dengan cara seperti ini ataupun cara-cara kreatif yang lainnya. Tapi yang juga penting adalah kita, yang mudah-mudahan tadi itu ya Pak, selalu diingatkan Allah oleh janji-janji kita, tertulis maupun tidak tertulis, dan dimudahkan oleh Allah supaya kita bisa melaksanakan janji-janji itu dalam kehidupan nyata. Saya kira itu Mbak Nisa, silakan. Alhamdulillah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Heru atas closing statement-nya. Mungkin terakhir dari saya, mohon maaf bila selama kegiatan banyak kesalahan baik ucapan maupun perbuatan saya. Mari kita tutup sharing subuh pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak, Ibu.